Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian ulama. Amin. Jika kita memang ingin hidupnya terarah selalu dalam kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan, syaratnya kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Harus memiliki apa? Rasa takut kepada Allah. Tapi sayangnya memiliki rasa takut kepada Allah itu tidak mudah. Tidak mudah karena Allah itu ya bati, yang maha bati. Bahkan Allah itu gaib, yang maha tak terlihat dengan pandangan zahir. Lalu bagaimana kita bisa takut dengan Dia sang maha gaib yang tak terlihat dengan mata zahir, sedangkan sama yang kelihatan aja kita belum bisa takut, ya kan? Sama orang tuanya kita belum bisa takut. Banyak anak-anak yang tidak takut dengan orang tuanya. Banyak anak-anak itu yang tidak takut, atau bahkan kita tidak takut dengan polisi, injustice megang senjata, ya kan? Atau dengan Denny, Abri, tidak takut kita. Dengan anjing, serigala, singa, atau hewan buas apapun itu, banyak kita nggak takut kan? Padahal jelas-jelas nampak dan bahkan mengerikan. Wow. Ya kan? Apalagi dengan Dia Allah sang maha gaib yang tak terlihat dengan pandangan zahir. Zatnya Allah itu nanti bisa dilihatnya oleh penghuni surga yang dipilih oleh Allah. Jadi nggak semua orang yang masuk surga bisa melihat zatnya Allah, nih. Itu hanya orang pilihan yang makom surganya tinggi, yang kedudukan surganya tinggi, yang memang masuk ke surganya Allah dan dijadikan hambanya Allah, penghuni surga yang spesial. Dan semoga itu kita termasuk. Amin. Di hari Jumat para penghuni surga itu akan dikumpulkan dan penghuni surga pilihan akan bisa melihatnya Allah. Kenapa seperti itu? Karena innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Allah menerangkan dalam Al-Quran, innama sesungguhnya yakhsyallaha, yang takut terhadap Allah. Siapa mereka? Min ibadihi ulama. Dari hamba-hambanya Allah yang hanya takut kepada Allah. Siapa mereka? Ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau orang tak memiliki ilmu, orang jelas-jelas jahil, bodoh, tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, baik dari asma Allah, terus sifatullah, bahkan af'alullah, tidak memiliki ilmunya. Jangankan kita mau memiliki ilmu tentang af'alnya Allah, jangankan kita memiliki ilmu sifatullah, untuk asma Allah aja kita belum tentu tahu. Kalaupun kita tahu, belum tentu kita mengamalkan. Bagaimana kita bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kalau kita sadar nih pentingnya tidak memiliki rasa takut kepada Allah, kita harus berusaha minimal takut kepada Sesuatu yang menghantarkan kita takut kepada Allah. Paham gak? Jadi kalau kita belum bisa langsung takut merujuk kepada Allah, ada rasa khauf, ada rasa takut kepada Allah, maka yakhsha, rasa takutnya kepada Allah, maka kita harus minimal bisa takut kepada sesuatu yang menghantarkan kita memiliki rasa takut kepada Allah. Contoh yang jelas-jelas di sini di Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in Boyolali. Ada di sini tuh banyak ngamuk ya kalau kalian lagi enggak jelas. Aneh di sini tuh kesyaitan kalau lagi ngamuk, karena kalau kalian lagi ke iblisan sifatnya. Itu karena apa? Karena aneh berusaha agar kalian takut. Takut sama siapa? Aneh. Kenapa takut sama aneh itu berusaha? Kenapa aneh di sini menggiring agar kalian takut sama aneh? Tujuannya agar itu menghantarkan rasa takut kepada Allah. Semisal ada maling di sini, aneh ngamuk.
Ada yang pacaran di sini, ada yang ngamuk, ada yang berbohong aja di sini, ada yang ngamuk. Tujuannya apa? Agar kalian minimal takut dulu sama aneh, nggak berani bohong, nggak berani pacaran, nggak berani maling, sehingga itu yang menghantarkan kalian takut pada Allah. Nanti adakan pendewasaan, bukan pendewasaan jasmani. Kita semua bisa memang dewasa secara jasmani, tumbuh kita ke atas, badan semakin besar, rambut semakin panjang, semakin memutih, muka semakin keriput. Itu pendewasaan secara jasmani. Semakin tua kita. Tetapi tidak semua orang bisa mendewasakan rohaninya. Tapi insya Allah kalau kalian sudah takut sama guru minimal, itu akan menghantarkan kalian pendewasaan rohani. Jadi kan akan dewasa rohaninya, semakin tua semakin matang rohaninya, dengan ciri semakin kalian itu sadar bahwasanya takutku harusnya bukan sama si Salik, tetapi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena si Salik sebagaimanapun dia ngamuk, kalau Allah tidak mengizinkan memberikan mudarat atau teguran, maka tidak akan sampai kepadaku. Sebaliknya, kalau Allah yang sudah murka, Allah yang akan memberikan balasan atas kekecewaan, mohon maaf, atas kemaksiatan kita, maka si Salik ketika senang sekalipun kepada kita tidak akan bisa menyelamatkan. Jadi pentingnya itu rasa lauk dimiliki oleh kita, yaitu rasa khauf, takut kepada Allah. Dengan cara apa? Berwasilah, berperantara, atau memiliki sarana melalui takut kepada guru. Ini alasan aneh. Kenapa aneh tuh kadang kalau lagi ngamuknya itu keras sama kalian, tegas sama kalian, karena ingin menyelamatkan kalian. Lo kan aneh ngamuk bukan karena nafsu. Semisal kalian aneh lewat nggak sopan, aneh ngamuk tuh. Jelas itu nafsu, berarti aneh pengen dihormati. Naudzubillah, semoga enggak. Tapi pernah nggak terbukti aneh ngamuk karena itu? Coba, apa ngamuknya aneh? Semisal kayak kemarin malam aneh ngamuknya karena apa? Salah ada karena kalian zalim. Orang lagi tidur punya warung dibangunin malam-malam jam 12. Udah itu ngutang lagi. Udah utangnya banyak lagi, dan jelas-jelas kalau punya uang nggak beli di situ, belinya di warung lain. Dan bahkan kalian juga tidak mendengarkan ucapan aneh. Bagaimana nggak marah? Dan tujuan aneh marah itu agar kalian memiliki rasa takut untuk dolim lagi sama orang lain. Karena kalian menyebut takut dulu sama aneh. Begitu. Kayak kemarin Neng no. Mana dia? Si Rohmah. Hah? Apa? Mesti di atas payah. Kalau kultum langsung buru-buru turun. Sama si mana si Sila? Ada ngawur. Turun langsung gitu kalau kultum. Langsung turun Neng. Payah. Sebelum kultum itu udah turun. Ngawur deh. Bawa kitabnya juga begitu lagi. Ngawur. Udah dibilang berkali-kali. Sebelum kultum turun. Jangankan kultum aneh, kultum teman-temannya juga seperti itu. Apalagi jelasnya kultum aneh. Kalau kalian menyepelekan nasihat-nasihat yang Anda sampaikan, mau sampai kapanpun nggak ada perubahan. Karena guru itu bagaikan dokter, nasihatnya seperti obat. Kalau kalian tidak mendengarkan nasihat guru, berarti kalian tidak seperti orang yang sakit nggak mau minum obat. Sampai kapanpun mau gimana kalian mengharapkan sembuh dari rasa sakit kalian. Kejelekan-kejelekan kalian bagaimana mau hilang kalau nasihat guru tidak didengar, disepelekan. Payah. Langsung turun walaupun lagi nggak sholat. Sebelum kultum usahakan udah turun, udah kedengar nih lagi dikiran la ilaha illallah wa la syarika lah. Oh nggak kedengaran. Kalau nggak kedengaran kan langsung buru-buru turun. Ini inisiatif. Atau teman kalian mesen sama teman kalian yang sholat, Neng atau Mbak Teh, kalau ada sholatnya udah selesai kabarin kita. Inisiatif. Paham Neng? Udah dibilang berkali-kali kok, iya kan? Nah, apalagi Jesus mau ngasih contoh ini sama kalian. Kemarin si Rohmah sama si Sila itu kan waktu setelah duhur keluar. Setelah keluar ternyata waktunya asyar belum nyampe sini.
Panik dia, takut. WA lah akhirnya sampai cerita, takut dimarahin. Itu bagus nggak? Bagus. Karena takutnya dia sama aneh menghantarkan dia takut sama Allah. Disebabkan dia jadi takut nggak berjamaah. Paham nggak? Jadi kalau kita nggak bisa langsung takut kepada Allah, minimal takut dulu sama makhluknya yang membuat kita takut kepada Allah. Jadi rasa takut kayak gitu, kalian sama aneh itu bagus. Semisal kalian nggak berani maling, kenapa? Takut dilaporin polisi, karena demi Allah ada maling nggak dilaporin polisi. Siapapun yang menghalangi tetap aneh laporin. Tetap siapapun orangnya. Loh, jadi kan kalian nggak berani maling, ya kan? Karena takut. Walaupun sebelumnya di sini tuh banyak yang maling. Sebelum datang ke tempat ini kan banyak maling ini. Ada yang kelihatan jelas, ada yang sudah dihukum, ada yang memang masih tersembunyi. Iya kan? Ya itu. Jadi terselamatkan kalian, nggak melakukan pencurian atau nggak menjadi maling karena takut sama aneh. Itu kan menghantarkan kalian takut kepada Allah, akhirnya tidak bermaksiat. Penting itu makanya. Cuma kalau kalian naudzubillah udah kotor hatinya, sudon sama guru, mau sampai kapanpun kagak kalian mau mengambil hikmahnya. Aneh marah-marah dalam hati malah nye. Ngomel mulu, marah-marah mulu. Naudzubillah. Bahkan apalagi kalau dimarahin, dinasihatin nggak terima, udah itu. Alamat itu hatinya akan keras. Berguru sama siapapun, dia akan sulit usul ilallah. Berguru sama siapapun, kalau sifat itu masih ada, akan sulit terfutuh mata hatinya, akan sulit menerima ilmunya. Makanya penting kita itu memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi kan min ibadillah ulama, dari hamba-hamba Allah yang menjadi seorang ulama. Kita ulama bukan. Makanya sulit takut sama Allah itu. Rasa takut sama Allah itu sulit dimiliki. Loh, kita bagaimana mau jadi ulama? Hidup aja masih jahil, masih bodoh, nggak pantas dikatakan ulama. Makanya minimal kita memiliki rasa takut, berperantara, berwasilah, bertawasul dengan seseorang yang membuat kita takut kepada Allah. Baik tuh. Buktinya kan jelas, dulu ada yang pacaran di sini jadi ada yang nggak pacaran. Dulu sebelum datang ke sini ngerokok, ngebohongin orang tua, ngebohongin guru, pengurus, direpotin karena sering kabur-kaburan dari pondok. Tujuannya ngerokok. Di sini kan alhamdulillah berhenti ngerokok. Contohnya Fuad, masih ngerokok? Enggak. Oh. Terus siapa lagi? Ada yang dulunya pacaran, sekarang nggak pacaran. Kan ada kan teman-teman kalian kan di sini kan? Bahkan kalian sendiri nyadarin itu nggak? Jangankan pacaran, chattingan banyak banget sama cewek. Ya, alhamdulillah sekarang udah enggak kan? Bener nggak bro? Ada teman Abror kayak gitu ya? Oh, masya Allah, langsung menyadari Abror gitu mas tadi ya. Abror mungkin apa tadi katanya? Gimana bro? Mungkin Abror tadi ketiga, masya Allah, tawadu berarti menyadari. Bersyukur nggak kalau begitu bro? Alhamdulillah. Wajar, awalnya takut sama aneh dulu, tapi rasa takut itu nanti akan mengantarkan kalian takut kepada Allah. Dan kalau kalian sudah bisa takut sama Allah, berarti insya Allah kalian memang sudah bagian dari hamba-hambanya Allah yang menjadi seorang amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah istiqomahkan, dan semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma rizqna ikhlas wal istiqamah. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal azazi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, na'udzubika min ghalabatit tayyi wal kahjal. Allahumma ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muridina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazilna idza syi'ta sahla.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Bismillahirrahmanirrahim.